Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah, Kita lihat dulu PR adik sekolah minggu minggu lalu. Ini dia. Hati-hati gunakan tanganmu. Permisi. Hati gunakan. Terima kasih. Maaf. Karena Bapa di surga salam. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Shalom. Kakimu. Terima kasih. Permisi. Maaf ya. Shalom. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan maaf ya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sama-sama. Kasih Mama Dadeng. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah. Kita angkat pujian. Mari kita bersukaria sambil bangkit berdiri. Bikin bang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, hari kita bersukaria. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah. Kita angkat pujian, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. yang gembira. Jadi yang merasa sakit, yang merasa capek, bosan,
kita tetap bergembira sambil menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Kita mau nyanyi lagu yang pakai gerakan. Kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Masih ingat kan? Ayo Bang, bikin. Pakai gerakan ya adik-adik. Mendengarkan firman, kita ada kakak sekolah minggu baru, namanya kakak Nadia. Nah, kita kenalan yuk sama kakak sekolah minggunya. Ini dia. Halo adik-adik sekolah minggu, kenalin nama kakak Nadia Palumatang Kubolot, biasa dipanggil Kak Nadia. Nah, sekarang kakak adalah guru sekolah minggu di HKI Kalisari. Salam kenal adik-adik semua. Ini udah kenal kan sama kakaknya? Nah, itu tadi kakak sekolah minggu baru yang akan mengajar kelas kecil minggu ini. Oke? Jadi nanti ke depannya kalau dia ngajar kelas besar atau dia jadi WL, adik-adik udah kenal ya, namanya kakak Nadia. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Buah-buah Roh. Oke? Ini mungkin lagu baru, jadi nanti kakak nyanyi dulu, terus adik-adik nyanyi di putaran yang kedua. Bukan lagu baru, tapi mungkin udah pada lupa. Oke? Sekarang kita mau nyanyi lagu Buah-buah Roh. Perasaan
ini adik-adik cantik dan ganteng ya. Kakak mau tanya dulu deh, ada yang belum sarapan? Coba angkat tangannya siapa yang belum sarapan. Oh, ternyata masih ada nih yang belum sarapan. Gak apa-apa ya, nanti setelah ibadah sekolah minggu jangan lupa sarapan, oke? Hari ini kita mau baca firman Tuhan. Coba disiapin dulu yuk Alkitabnya. Diangkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Oke. Sebelum kita baca ayat kita pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak tema kita pada hari ini? Coba, tadi ada yang baca nggak judul video YouTube pada hari ini? Coba, ayo, yang udah bisa baca, ada yang baca tadi? Ya, betul. Tema kita hari ini adalah bertolong-tolonglah. Bertolong-tolonglah itu apa sih Kak? Bertolong-tolonglah itu kita membantu teman kita atau kakak kita, mama kita, papa kita, dan adik kita. Pokoknya kita ngebantuin orang deh. Nah, coba kita lihat yuk ayat Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Yang belum bisa buka Alkitab bisa minta tolong ke orang tua untuk dibukakan Alkitabnya. Dan yang udah bisa, kita nanti baca sama-sama ya. Oke, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 kita baca bersama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik tahu nggak, di Alkitab ada loh kisah orang lumpuh yang disembuhin Tuhan Yesus dan dia ditolong oleh 4 orang temannya buat dibawa ke Tuhan Yesus. Gimana tuh ceritanya? Jadi ada satu orang lumpuh yang dia cuma bisa tiduran di kasur, dia nggak bisa main game, dia nggak bisa minum kalau nggak dikasih, dan dia juga kalau makan harus disuapin. Dia juga nggak bisa duduk loh adik-adik. Dia juga nggak bisa nonton TV. Kasian banget ya. Dan waktu itu, pada zaman itu Tuhan Yesus datang ke tempat mereka dan 4 orang teman si lumpuh ini tahu kalau ada Tuhan Yesus dan mereka bilang ke teman lumpuh ini, ayo kita bawa aja kamu ke Tuhan Yesus biar kamu bisa disembuhin sama Tuhan Yesus. Terus akhirnya si 4 orang ini angkat orang lumpuh ini sama kasur-kasurnya diangkat biar mereka bisa ngebawa si teman ini kan. Terus setelah sampai di rumah Tuhan Yesus, ternyata rumahnya penuh banget adik-adik. Rumahnya penuh sampai pintunya itu nggak bisa dilewatin oleh mereka. Karena orang-orang di situ juga pengen ngeliat Tuhan Yesus, jadi penuh banget. Akhirnya mereka bingung, aduh gimana ya caranya bawa temanku ini biar sampai ke Tuhan Yesus. Terus mereka pikir, gimana ya caranya. Dan mereka nemu ide, mereka ngangkat si temen lumpuh ini ke atas atap. Adik-adik tahu nggak atap itu apa? Atap itu ini genteng rumah kita ini. Bayangin ya, mereka naik setinggi itu dan mereka angkat sama kasur dan orang lumpuh ini, 4 orang ini angkat. Terus mereka turunin pakai tali dari atap itu supaya
si orang lumpuh ini bisa disembuhin oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya orang lumpuh ini pun sembuh. Baik banget ya, temennya ini mau ngangkat dari rumah sampai ke Tuhan Yesus, dan mereka angkat juga ke genteng sampai gentengnya dilepas dan diturunin. Itu termasuk contoh tolong menolong yang ada di Alkitab. Kak, terus gimana dong cara aku nolongin mama, papa, dan teman-teman? Bisa dengan kalau kamu di rumah, adik-adik bisa tolong mama dengan cara beresin tempat tidur. Misalnya adik-adik lihat mama lagi beresin tempat tidur, wah aku mau bantuin aku mau beresin gulingnya, aku mau beresin bantalnya. Atau kalau misalnya kamu udah bisa lipat selimut, aku mau lipat selimutnya, kayak gitu. Dan misalnya lagi kamu habis main kan, kita harus beresin mainannya ya, jangan tunggu sampai mama beresin. Jadi selesai main kita harus rapiin mainannya. Oke, itu juga termasuk contoh tolong menolong. Jadi Tuhan Yesus tuh seneng ngeliat kita, wah baik banget ya anakku ini udah mau tolong menolong dan bisa rapiin mainan sendiri gitu. Dan juga misalnya kita kalau corona ini selesai, kita kan bisa mainnya keluar sama teman-teman. Nanti misalnya adik-adik lagi main sepeda, terus satu teman adik-adik ini jatuh, terus adik-adik bakal ngapain? Adik-adik cuma ngeliatin, ataukah adik-adik malah ngetawain, atau adik-adik langsung tolong dia? Mana yang akan adik-adik lakukan? Ya pinter, adik-adik langsung tolong ya, karena itu sikap yang Tuhan Yesus suka. Jadi teman adik-adik juga bilang, ih makasih ya, kamu baik banget udah mau nolongin aku, kayak gitu. Oke adik-adik, jadi kita harus tolong menolong sama kita harus tolongin mama, kita harus tolongin papa, tolongin kakak, adik, dan juga teman-teman kita. Nah sekarang aku mau kasih tugas nih untuk adik-adik. Tugas hari ini seru loh. Kita mau bikin orang-orangan. Nih, ini tugas kita hari ini. Tenang aja, jangan panik karena aku akan kasih tahu gimana cara bikin orang-orangan ini. Orang-orang ini ada 4 orang. Ini tuh kayak orang-orang yang tadi adik-adik, teman-teman si lumpuh ini yang tadi nolongin si lumpuh biar dia bisa disembuhin Tuhan Yesus. Mereka lagi gandengan tangan nih. Nah, yang adik-adik butuhin adalah kertas AVS, terus ada gunting juga. Tapi adik-adik hati-hati ya pas menggunakan gunting ini. Terus nanti adik-adik butuh pensil, pulpen, atau pensil warna, spidol, terserah adik-adik. Oke? Nah, cara bikinnya gampang banget. Adik-adik juga bisa minta tolong bantuan orang tua ya. Pertama kita siapin dulu kertas AVS-nya. Terus kita lipat jadi 2. Seperti ini, kayak gini kan. Terus kalau udah kita lipat lagi jadi 2 gini. Sudah kayak gini. Nah, yang depan ini kita lipat ke sini. Nih, kita lipat jadi 2 gini. Ya, terus yang belakangnya ini nih, yang sisanya ini kita lipat lagi ke sini. Nih, sama kayak yang depan tadi. Nah, jadi kita punya kayak gini nih. Tuh. Kan? Nah, terus kalau udah jadi begini, kita bisa buka dan tengah-tengahnya ini bisa kita gunting. Kita gunting jadi 2. Jadi kita dapat 2 kertas kayak gini, tapi kita cuma butuh 1 kok adik. Kita
cuma butuh satu kertas ini. Jadi nih sekarang kita lipat lagi ya, kayak tadi lipatannya. Nih kayak gini nih. Tuh. Terus kita kencengin dulu lipatannya. Baru setelah itu kita bisa gambar di bagian sini atau di bagian belakang sini, terserah ya. Dan kita bisa gambar kayak gini. Nih, orang kayak gini bisa gambarnya kayak gini atau nanti dia pakai rok, terserah adik-adik, sekreatifnya adik-adik. Oke? Nah, kalau udah begini kita bisa gunting ya. Dan guntingannya akan menjadi seperti ini. Ini nanti kalau sudah digunting dan dibuka jadi kayak gini deh. Nih. Nah, adik-adik bisa kreasikan ya. Mau diwarnain atau ditempel bintang, ditempel bentuk love, ditempel bentuk bulan, matahari, atau dikasih garis-garis. Pokoknya sekreatifnya adik-adik ya. Boleh diwarnain juga pakai spidol, pakai pensil warna, pokoknya apa yang adik-adik punya di rumah. Nah, kalau kakak bikinnya kayak gini nih. Nih, dan kepalanya boleh diwarnain, boleh enggak juga. Tapi nanti setelah udah selesai ini semuanya dibikin kayak gini, adik-adik bisa tulis di kepalanya. Kepala yang satu tulis kata tolong, dan kepala yang kedua tulis kata menolong. Di kepala ketiga kita tulis ayat kita pada hari ini, yaitu apa? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan terakhir kamu bisa tulis nama kamu ya dek, sini nih kayak aku, Nadia Tampu Bolon. Oke, seru kan tugasnya? Dan ini bisa dilipat loh adik-adik nih. Tuh, terus kalau ditarik, nah bagus kan? Nanti adik-adik bisa taruh di rumah, bisa ditempel di buku, atau bisa ditaruh nanti kalau misalnya adik-adik lihat ini, oh iya aku harus tolong menolong sesama nih, aku harus tolongin teman-temanku. Nah, jadi adik-adik bisa selalu ingat ya. Oke, jadi selamat mengerjakan untuk adik-adik. Kalau misalnya ada yang kesulitan, jangan lupa minta tolong orang tua. Betul. Oke. Kakak rasa cukup ya firman kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa selalu ingat kalau kita harus tolong menolong teman-teman kita dan juga keluarga kita di rumah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut dan sebelum kita mengakhiri firman kita, yuk kita berdoa lagi. Kita ambil sikap berdoa yuk. Kita tutup mata, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami agar kami bisa selalu ingat dan selalu menolong teman-teman kami dan keluarga kami di rumah. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dari tadi pagi kami bangun sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan berkat berlimpah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Adik-adik udah dengerin firman Tuhan. Jadi tema minggu ini apa, hayo? Ya betul, bertolong-tolonglah. Apa intinya? Pertama, kita harus saling mengasihi sesama, bertolong-tolongan antar sesama. Yang kedua, kita tidak boleh menghindari persekutuan atau kita tidak boleh menghindari ibadah bersama adik-adik. Terus yang ketiga, kita harus mengingatkan diri kita untuk berlaku baik, juga menasihati orang lain untuk bersikap baik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Selalu
sekolah minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka umur panjang dan berkat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam usaha dan pelayanannya ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami Jemaat HKI Kalisari yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan, tolong pulihkanlah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya melalui transfer atau memberikan kepada orang tua. Jadi orang tua yang memberikan kepada gereja. Dan kita juga akan mengakhiri ibadah kita ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu di dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.